Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Pagi hari ini, hari Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022, kita akan membahas sebuah topik, kebencian menyimpan rasa sakit. Yang akan kita ambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-12, ayat yang ke-15. The book of Hebrews, the 12th chapter, verse 15. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Lepaskan kami Tuhan Yesus dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, agar kami bebas dari segala keterikatan dan kami bebas menyembah-Mu, mendekatkan diri kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Ibrani, pasal yang ke-12, ayat yang ke-15, yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Perhatikan baik-baik itu. Dikatakan jangan sampai ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Karena pada saat orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, yang akan muncul itu adalah akar yang pahit. Nah, saya membaca sebuah artikel dari The Gospel Herald sebagai awal atau pendahuluan dari apa yang akan kita bahas pagi hari ini, yaitu tentang kebencian yang menyimpan rasa sakit. Demikian dalam cerita itu yang akan saya kutip di sini, kisahnya. Ada seorang pria yang kesehatannya baik banget, prima, nggak ada yang salah pada dia. Dia kokoh, dia sangat kuat, dia seorang yang atletis tubuhnya. Detakan jantung dan tekanan darahnya normal. Semua organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Tidak ada yang salah pada orang ini. Kemudian ayahnya meninggal. Dan dia terlibat perselisihan hukum yang berkepanjangan dengan saudara perempuannya yang tentang wasiat ayah mereka. Kasus itu dibawa ke pengadilan dan saudara perempuannya menang. Sejak hari itu, pria itu tidak bisa memikirkan apapun selain memikirkan gugatan dan saudara perempuannya yang tadinya baik-baik saja. Dia membicarakannya, dia memikirkannya, dia mengisi dirinya sendiri dengan hal-hal seperti itu, sampah. Ia menjadi terobsesi oleh pikiran itu, atau dengan perkataan lain, ia kecanduan pikiran seperti itu. Addicted to the thoughts. Dan setiap hari dia semakin membenci saudara perempuannya. Kebenciannya sudah barang tentu tidak dapat mengubah keputusan pengadilan. Ia tetap berada pada posisi kalah sesuai dengan keputusan hakim. Namun sekarang timbul masalah baru di atas masalah yang telah ada, yaitu masalah hatinya yang dipenuhi kebencian. Dan kebencian ia ini menyimpan rasa sakitnya. Semakin ia membenci saudara perempuannya, semakin ia merasa sakit. Kemudian dia mulai mengalami masalah dengan jantung dan tekanan darahnya. Selanjutnya, ginjalnya mulai mengganggunya akibat tekanan darahnya melonjak tinggi. Dalam waktu singkat, karena ia begitu terobsesi dan seperti kecanduan untuk senantiasa memikirkan tentang rasa bencinya kepada saudara perempuannya, tanpa disadarinya ia menyimpan dan memelihara rasa sakit
yaitu rasa sakitnya melalui kebencian yang dipeliharanya. Akhirnya begitu banyak penyakit muncul yang berawal dari kebencian yang berubah menjadi kepahitan dan komplikasi penyakit. Dan komplikasi penyakit akibat kepahitan inilah yang membunuhnya. Tampaknya jelas bahwa dia meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh emosi yang meluap akibat rasa bencinya yang menimbulkan kepahitan karena disimpan di dalam hatinya. Dapat dikatakan pria ini melakukan bunuh diri melalui kepahitan-kepahitan yang dipeliharanya, yang diberi makan olehnya secara pribadi. Kepahitan akan menghancurkan kita jika kita pelihara secara fisik. Kepahitan ini seperti mesin yang terus berjalan. Ini bukan sebuah peristiwa yang kebetulan muncul, bukan. Kepahitan adalah rasa benci yang dipelihara, dan di dalam rasa benci yang dipelihara itu ada rasa sakit yang mendalam, yang dapat mengganggu kesehatan orang yang menyimpan rasa benci tersebut. Rasa benci masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar kita. Dan rasa benci itu terus berlangsung. Bahkan saat kita tidur, kita dapat bermimpi tentang orang yang kita benci. Rasa benci masuk ke pikiran bawah sadar kita itu dan terus mengalir. Kenapa harus memikirkan orang yang dibenci di dalam mimpi? Kan lebih enak kalau mimpi tentang jalan-jalan, makan yang enak gitu ya. Tapi ini enggak, yang muncul tentang orang yang dibenci. Saat makan, saat tidur, saat nonton TV, saat berbicara dengan seorang teman, dan dalam segala kegiatan apapun yang kita lakukan di bawah terik matahari ini, hari lepas hari, kita sangat tergantung untuk memikirkan atas dasar pilihan kita menjadi seperti addicted, kita seperti kecanduan untuk memikirkan orang tersebut karena rasa sakit hati yang disimpan. Rasa benci yang dipelihara ini akan menimbulkan kepahitan dengan berjalannya waktu. Karena kita memberi makan kepada rasa benci ini tadi. Dari sisi medis, kita mengetahui bahwa kepahitan akan mempengaruhi tubuh kita, kesehatan fisik kita yang pada akhirnya dapat membunuh kita. Kepahitan secara medis dikaitkan dengan masalah kelenjar, glandular problems, tekanan darah tinggi, gangguan jantung, tukak lambung, bahkan kegilaan, insomnia. So, bitterness has been medically linked to glandular problems, high blood pressure, cardiac disorders, ulcers, insomnia, even insanity. Jika saja pasien yang dirawat di rumah sakit karena menyimpan kelenjar, karena menyimpan kepahitan, belajar mengampuni dan menerima pengampunan, maka ia tidak perlu dirawat di rumah sakit. Dari kebencian yang dirawat inilah yang menimbulkan kepahitan, dan kepahitan yang menimbulkan penyakit karena diberi makan. Saat ini baik kita belajar terlebih dahulu tentang apa yang Alkitab katakan tentang kebencian yang disimpan ini, menimbulkan kepahitan ini. Apa sih? Kepahitan adalah sinisme kebencian yang menghasilkan antagonisme intens atau permusuhan terhadap orang lain. Bahkan kita memusuhi diri kita sendiri dari rasa benci ini. Alkitab mengajarkan kita dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32. Saya kutip. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah, ini sebagai antagonismenya dia, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perkataan dibuang tadi dalam ayat 31 berasal dari kata buang, yaitu kata kerja aktif. Yang dimaksud adalah kita harus secara proaktif dan aktif memilih untuk membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, slandering, defamation,
Karena semuanya ini termasuk kategori sifat yang tidak berguna alias sampah. Kalau kebencian itu membantu, ya dirawat. Kalau kebencian itu tidak menguntungkan kita, ya dibuang. Maksudnya seperti itu. Dan itu perkataan buang ini kita yang melakukannya. Untuk dapat melakukan ini, kita harus melihat we own the trash. Unless we admit that we are the owner of the trash, we will not be able to throw it away. Kecuali kita mengakui, ya sampah ini milik saya. Kita tidak dapat membuangnya. Kita membuang sampah milik kita sendiri. Kebencian kita, kepahitan kita. Kita yang paling berhak untuk membuangnya itu. Karena milik kita. Kemudian sebuah nasihat baik diberikan kepada kita sebagai solusinya. Nasihat baik apa? Yaitu agar kita ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bukankah Tuhan secara pribadi juga berkata kepada Kain, bukankah segala sesuatu menjadi lebih baik jika wajahmu ceria, penuh dengan sukacita? Diberikan solusinya. Kenapa mesti marah kepada adik kamu? Kenapa mesti marah kepada orang lain? Jadi, ampuni yang keluar daripada hati. Mengampuni yang berasal dari kata ampun juga adalah kata kerja aktif. Di mana dari kita diharapkan untuk mengambil inisiatif secara proaktif untuk memberikan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita dalam kasih yang tulus. Pilihan. Mengampuni adalah kata kunci sebenarnya untuk tetap hidup dalam sukacita terlepas dari kemarahan, sakit hati, maupun kepahitan. So, forgiveness is about we ourselves. Tentang kita, tentang pribadi kita. Bukan tentang orang lain. Itu yang mendatangkan keberuntungan bagi kita karena kita lepas daripada penjara kebencian ini sendiri. Apa yang dilakukan orang lain ya terserah. It is about us, not about others. Makanya Allah mengajarkan kita untuk mengampuni karena dia tahu akan menimbulkan penyakit. Dengan demikian kita secara langsung dapat melihat dua sikap yang berbeda. Yang pertama tadi, kita melepaskan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah adalah sikap yang merugikan kita karena dapat menimbulkan penyakit seperti darah tinggi, stroke, insomnia, stres, mendistorsi pikiran, mengganggu pencernaan, ulcers, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, merupakan sikap yang menguntungkan kita. About us. Karena dapat membawa kesejukan dan damai bagi jiwa kita. Karena itu pilihlah secara aktif sikap yang membawa keteduhan, kesejukan, dan damai bagi jiwa kita. Sikap ini merupakan bagian daripada emotional quotient. Ini yang diajarkan di dalam Alkitab, ini juga yang diajarkan di dalam ilmu psikologi maupun di dalam ilmu kedokteran. Bahwa itu penting karena akan memberikan faedah kesehatan bagi orang yang mengampuni. Sebagai kata sifat, kata pahit berarti tajam. Tajam seperti anak panah atau tajam rasanya. Kadang-kadang tajam sekali ya rasanya, tajam sekali ya bumbunya. Seperti itu. Tidak menyenangkan sifatnya. Berbisa. Nah, idenya adalah tentang air beracun yang diberikan kepada seorang wanita yang dicurigai telah melakukan perzinahan. Seperti yang tertulis dalam Bilangan 5 ayat yang ke-18. Air pahit yang membawa kutukan. Bitter water that brings curses, kata Alkitab. Dalam arti kiasannya, kepahitan mengacu pada keadaan mental atau emosional yang menimbulkan korosi atau memakan habis. It will eat you up. Kepahitan dapat mempengaruhi seseorang yang mengalami kesedihan yang mendalam atau apapun yang mempengaruhi pikiran, seperti halnya racun yang bekerja pada tubuh kita pada saat kita menelan racun tersebut. Kepahitan dengan demikian dapat menggerogoti, merusak, bahkan menghancurkan ketenangan jiwa seseorang.
karena dia dipenuhi dengan rasa kepahitan, rasa marah, rasa benci tersebut. Kebencian tidak lain daripada menyimpan rasa sakit yang menimbulkan kepahitan. Dan kepahitan ini sendiri adalah racun bagi tubuh kita yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti yang telah disampaikan tadi. Tanpa kita mengakui bahwa kita memiliki kepahitan yang telah kita simpan sejak lama, kita tidak akan mungkin membuat perubahan yang signifikan karena kita hanya dapat memperbaiki dan merubah apa yang kita miliki. Kita tidak dapat memperbaiki rumah tetangga, loh, itu dipanggil polisi nanti. Aku nggak suka atapnya, mari kurubah. Nggak bisa. Kita cuma bisa merubah apa yang milik kita. Kita tidak dapat memperbaiki atau merubah milik orang lain. Singkatnya seperti itu. Kepahitan adalah keadaan pikiran yang dengan sengaja atas dasar pilihan secara sukarela menyimpan perasaan marah, tersinggung, dan bisa meledak dalam kemarahan setiap saat. Efesus pasal yang keempat, ayat 26 dan 27 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan ayat 27 dari Efesus 4 ini, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya, bereskan kemarahanmu secepatnya. Jangan berlarut-larut akibat ditunda terus-menerus sehingga menimbulkan kepahitan karena dengan menunda untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita, berarti kita sedang memberi makan kepada amarah kita yang dapat bertumbuh pada akhirnya menjadi kepahitan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahaya utama dalam menyerah pada kepahitan dan membiarkan kepahitan tersebut menguasai hati kita adalah bahwa kepahitan itu akan mengontrol, dan kepahitan itu sendiri adalah roh yang menolak rekonsiliasi. Artinya, kita berada di bawah kontrol roh kepahitan dan secara sukarela menyerahkan damai sejahtera yang tadinya ada pada kita. Sekarang kita berikan di bawah kontrol daripada kepahitan. Artinya kita kehilangan damai sejahtera. Akibatnya, kepahitan mengarah pada kemarahan yang bernyala-nyala. Jadi matahari terbenam pun kita masih marah. Besok pun masih marah. Matahari terbenam pun masih marah lagi. Terus bertahun-tahun. Yang merupakan ledakan yang terlihat di luar yang berasal dari perasaan marah yang terdapat dalam batin kita. Jadi sesuatu yang kita lihat dalam eksternal, apa yang dilakukan orang tersebut dalam bentuk perilakunya, yang menceritakan tentang kepahitan yang terdapat di dalam dirinya dengan dia mengamuk, di luar kontrol, itulah segala sesuatu yang disimpan di dalam hatinya sebetulnya yang terlihat dari luar. External experience yang berasal daripada internal experience-nya sendiri. Dengan perkataan lain, kepahitan adalah sebuah pengalaman eksternal yang terlihat dari luar melalui perilaku, yaitu perilaku kita terhadap pengalaman internal kita, yaitu kepahitan yang berasal dari kemarahan yang dipendam. Kemarahan dan ledakan yang tak terkendali seperti itu seringkali mengarah pada perkelahian yang merupakan keegoisan yang marah, yang merupakan keegoisan orang yang marah, yang merasa bahwa semua orang perlu mendengar keluhannya. Perlu melihat tingkah lakunya sebagai pernyataan dia sedang marah. Pahit. Nah, kejahatan lain yang dibawa oleh kepahitan adalah fitnah. Seperti yang digunakan dalam Efesus 4. Ini tidak mengacu pada penghujatan terhadap Tuhan atau hanya fitnah terhadap manusia, tetapi untuk setiap ucapan yang muncul dari kemarahan dan dirancang untuk melukai atau menciderai orang lain. Semua ini akhirnya mengarah pada roh kedengkian, iri hati, yang menandakan pikiran jahat atau perasaan kebencian yang mendalam. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini terbukti juga dari research kedokteran ya. Sikap kepahitan seperti ini sensual dan jahat dalam pengaruhnya.
Kebencian adalah upaya yang disengaja untuk menyakiti orang lain. Oleh karena itu, setiap bentuk kejahatan harus disingkirkan dari kehidupan kita secara aktif, dan ini adalah sebuah pilihan. Efesus 4 ayat 31. Orang yang pahit seringkali menjadi pendendam, sinis, kasar, dingin, tak kenal lelah dalam hal berbuat jahat, dan sangat tidak menyenangkan berada di dekatnya. Ibarat kita berada di dekat sampah yang terus-menerus mencium bau dan sengitnya bau sampah tersebut. Setiap ekspresi dari karakteristik ini adalah dosa terhadap Tuhan. Perilaku ini berasal dari daging, bukan dari Roh Kudus. Galatia 5, 19-21 menunjukkan bahwa buah roh itu penuh dengan kasih sayang. Itu berasal dari kasih. Ibrani 12 ayat 15 memperingatkan kita untuk jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi akar pahit ini terjadi akibat daripada kebencian yang dirimakan karena kita menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Kita harus selalu waspada untuk tidak membiarkan akar pahit tumbuh di dalam hati kita, agar akar-akar seperti itu akan membuat kita kehilangan kasih karunia Allah. Tuhan menghendaki akar umatnya hidup dalam damai, dalam kasih, dalam sukacita, dan kekudusan, bukan dalam kepahitan. Karena itu, orang yang beriman harus selalu waspada untuk tidak mengizinkan kepahitan masuk dan berakar serta bertumbuh subur dalam hatinya. Nah, sekarang kita akan membicarakan, setelah kita mengerti konteks, konsep daripada kebencian dan kemarahan itu, kita akan berbicara tentang kebencian menyimpan rasa sakit. Kebencian menyimpan rasa sakit. Nah, tak lama, ini sebuah kisah yang benar-benar terjadi di Korea. Akibat pendudukan Jepang, kekejaman Jepang. Saya banyak mendengar, bahkan dari almarhumah mama saya, from my late mother, cerita tentang kekejaman orang Jepang di zaman pendudukan Jepang di Indonesia tahun 42 sampai 45. Tak lama setelah pergantian abad, Jepang menyerbu, menaklukkan, dan menduduki Korea selama 35 tahun dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1945. Jepang dikalahkan di Korea, termasuk di Indonesia. Sekutu masuk. Dari semua penindas mereka, Jepang adalah yang paling kejam. Mereka menindas orang-orang Korea dengan kebrutalan yang sangat kejam. Sehingga jika ada orang Korea terkuat sekalipun, akan sangat menderita dan tidak akan kuat menghadapi kekejaman penjajah Jepang ini. Kejahatan mereka terhadap perempuan dan anak-anak sangat-sangat tidak manusiawi. Banyak orang Korea hidup hari ini, mereka yang lahir pada waktu-waktu yang demikian, mengalami luka fisik akibat kekejaman Jepang ini, bukan hanya luka secara fisik, tetapi juga secara emosional akibat daripada pendudukan Jepang. Ingat, Jepang berada di Korea tahun 1910 sampai dengan 1945. Bahkan mereka yang lahir di tahun 1935 misalnya, yang hidup pada hari ini, mereka penuh dengan luka-luka ini karena Jepang menyiksa anak-anak dan perempuan. Luar biasa sekali. Satu kelompok yang dipilih untuk ditindas secara kejam adalah orang-orang Kristen. Ketika tentara Jepang mengalahkan Korea, salah satu hal pertama yang mereka lakukan adalah menghalangi dan membatasi kegiatan gereja-gereja evangelis dan mengusir sebagian besar misionaris-misionaris asing. Sepertinya orang tidak pernah belajar dari kegagalan masa lampau yang tercatat dalam sejarah. Negara-negara penakluk secara konsisten merasa bahwa dengan menutup gereja akan mengakhiri kekristenan. Sampai hari ini kita masih lihat gereja ditutup, gereja dilarang. Orang menyangka mereka dapat mengakhiri kekristenan. Ini sebuah kesalahan.
taktik ini tidak pernah berhasil. Tidak berhasil di Roma ketika gereja didirikan. Dan taktik ini tidak pernah berhasil sejak itu sampai hari ini. Gereja dibakar, gereja ditutup, Alkitab dibakar, Alkitab tidak boleh dicetak. Tetap aja kekristenan tidak dapat dimatikan. Namun entah bagaimana orang Jepang mengira bahwa mereka akan memiliki kesuksesan sekalipun melakukan kesalahan sama yang pernah tercatat dalam sejarah. Jepang sebagai negara penjajah mulai dengan menolak mengizinkan gereja-gereja untuk bertemu dan memenjarakan banyak pendeta dan pengkhotbah pada saat itu. Tidak boleh ada kebaktian, pendeta dan pengkhotbah dipenjarakan. Penindasan semakin intensif ketika militer Jepang meningkatkan profilnya di Pasifik Selatan. Negara matahari terbit ini, Jepang, menyebarkan pengaruhnya melalui kebrutalan pemerintahan yang sangat biadab. Kesedihan yang mendalam dengan jiwa yang sangat tertekan memenuhi hati orang yang sangat tertindas di tengah-tengah orang Korea ini. Dan mengobarkan kebencian jauh di dalam hati mereka. They hate Japanese people so much so. Seorang pendeta terus-menerus memohon izin kepada kepala polisi Jepang setempat untuk mengizinkan mereka mengadakan kebaktian. Permintaannya akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian diterima. Dan kepala polisi menawarkan untuk membuka gerejanya, untuk mengizinkan kebaktian satu kali saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak butuh waktu yang lama untuk menyebarkan berita baik ini. Orang-orang Kristen yang berkomitmen, yang lapar akan kesempatan untuk beribadah tanpa hambatan karena diizinkan kali ini, dengan cepat membuat rencana mereka. Berita disebarkan dari mulut ke mulut. Jauh sebelum fajar pada hari Minggu yang dijanjikan itu, keluarga Korea di seluruh wilayah yang luas pergi ke gereja. Mereka melewati tatapan mata kaum penjajah Jepang yang memperhatikan mereka yang pergi ke gereja. Tetapi tidak ada yang dapat menghalangi rasa kegembiraan mereka untuk bertemu di dalam puji-pujian di dalam gereja di antara sesama teman seiman, keluarga seiman. Saat mereka menutup pintu di belakang mereka, saat kebaktian dimulai, mereka menutup kekhawatiran mereka akan penindasan dan menutup dengan semangat yang membara untuk memuliakan Tuhan mereka. This is it. We are going to worship God the Almighty with all our might, with all our strength, though it is only one and the only one time. Mereka meluap dengan sukacita. Gereja Korea selalu memiliki reputasi sebagai gereja penyanyi. Suara pujian mereka tidak dapat disembunyikan di dalam tempat perlindungan bingkai kayu kecil. Dimanapun mereka tetap bernyanyi. Lagu demi lagu terdengar melalui jendela yang terbuka menuju minggu pagi yang cerah tersebut. Untuk segelintir petani yang mendengarkan di dekatnya, dua lagu terakhir yang dinyanyikan oleh jemaat ini tampaknya terhenti pada waktu itu. Pujian ini masih dinyanyikan sebagai hymn pada hari-hari ini. Pada saat pujian itu terdengar, Nearer, my God, to thee. Sebuah choir yang bagus. Saya mendengarkan tadi malam, saya kirimkan juga ini. Pada saat pujian Nearer, my God, to thee dinyanyikan kepada polisi Jepang. Kepala polisi Jepang maksud saya. Yang menunggu di luar memberi perintah. Waktu kepala polisi Jepang ini mendengarkan lagu Nearer, my God, to thee. Dia memberikan perintah kepada para serdadunya. Kepada anggota polisi yang lain. Orang-orang di belakang gereja dapat mendengar mereka ketika mereka membarikade pintu, menutup. Tetapi tidak ada yang menyadari bahwa mereka telah menyiram gereja dengan minyak tanah sampai mereka mencium bau asap. Gereja dibakar. Kulit kayu kering dari gereja kecil itu dengan cepat menyala. Asap memenuhi struktur saat lidah api mulai menjilat alas tiang di dinding interior. Ada sebagian orang bergegas menuju jendela. Tapi harapan saat itu kandas. Ketakutan ketika orang-orang yang memanjat keluar jendela kembali masuk. Tubuh mereka terkoyak oleh hujan peluru karena dari luar polisi sudah menunggu untuk menembaki mereka. Kejam sekali. Pastor yang memimpin kebaktian pada saat itu tahu persis
bahwa ini adalah akhir dari segala-galanya. Mereka akan mati bersama-sama. Terbakar. Dengan ketenangan yang datang dari imannya, dia memimpin jemaatnya dalam sebuah him sebagai ucapan perpisahan dengan dunia yang fana ini dalam perjalanan mereka menuju kekekalan surgawi. Mereka sadar semua akan mati di sana. Beberapa kata pertama dalam pujian tersebut adalah dorongan yang dipenuhi, yang dibutuhkan para penyembah yang sedang ketakutan menghadapi maut di depan mata mereka, dibakar hidup-hidup. Dengan asap yang memediskan mata mereka, mereka merasa terdorong untuk menjadi satu dengan jemaat lainnya untuk menyanyikan harapan mereka dan meninggalkan kenangan sebagai orang percaya yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Mereka memang terbakar dengan api yang menghanguskan daging dan tulang mereka, tetapi mereka pindah ke dalam kerajaan surga dan tidak dibakar. Berbanding terhadap orang yang jahat yang masuk ke neraka dibakar selama-lamanya. Lagu mereka menjadi serenade bagi para saksi yang ketakutan dan tak berdaya di luar menyaksikan pembunuhan besar-besaran ini. Kata-kata mereka juga menarik hati orang-orang kejam, kaum penjajah yang mengawasi eksekusi orang yang tidak bersalah ini. Berikut ini kata-kata pujian yang tidak mungkin saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar kita sekalian dapat mengerti maknanya lebih baik lagi. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such as warm as I? Tepat sebelum atap runtuh, mereka menyanyikan bait terakhir. Kata-kata mereka merupakan kesaksian abadi bagi iman mereka. But drops of grief can never repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away. That's all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there, by faith, I received my sight. And now I am happy all the day. Dengan demikian mereka mati. I'm happy all the day. Mereka bertemu dengan Kristus, Sang Raja, Juru Selamat mereka. Alunan musik dan ratapan anak-anak hilang dalam deru api, kejam sekali. Unsur-unsur yang pernah membentuk tulang dan daging manusia bercampur dengan asap dan menghilang ke udara dari manusia yang terbakar hidup-hidup. Bayangkan ada bayi yang ikut di dalam kebaktian. Tubuh-tubuh yang pernah menyimpan kehidupan manusia menyatu dengan puing-puing hangus dari sebuah bangunan yang dulunya adalah sebuah gereja yang kini menjadi datar debu. Tetapi jiwa-jiwa yang meninggalkan nyanyian menyelesaikan paduan suara mereka di ruang tahta Allah, berpindah dari dunia, membawa pujian abadi ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saudara sekalian, membersihkan sisa-sisa yang terbakar adalah bagian yang paling mudah. Menghapus kebencian akan memakan waktu puluhan tahun. Bagi beberapa kerabat korban, anggota keluarga korban, pembantaian ini sudah melewati batas kemanusiaan. Bayangin kalau ada bayi yang mati sebagai anggota keluarga di dalam itu. Berapa sakitnya hati melihat tersebut. Kejahatan telah mencapai titik terendah baru. Tidak ada moral. Dan sepertinya tidak cara untuk mengekang kebencian pahit. Kebencian pahit mereka terhadap Jepang tidak dapat dibendung lagi. Dalam dekade-dekade berikutnya, kepahitan itu diteruskan ke generasi baru. Jepang, meskipun ditaklukkan, tetap menjadi musuh yang dibenci. Monumen yang dibangun oleh orang Korea di lokasi kebakaran tidak hanya untuk mengenang orang-orang yang meninggal, tetapi berdiri sebagai pengingat, yaitu pengingat bisu
akan rasa sakit mereka. Tugu didirikan sebagai kenangan untuk mengingatkan selalu tentang kejahatan orang Jepang dengan perkataan lain, agar luka itu tetap menganga untuk mengingat kembali rasa pahit yang mereka alami. Kebencian mereka terhadap orang Jepang. Apakah dengan menyimpan kebencian yang menimbulkan rasa sakit yang mendalam ini memungkinkan batin kita menikmati kedamaian? Can we have peace through bitterness? Through hatred? The answer is no. Bagaimana batin kita bisa istirahat hidup berdampingan dengan kepahitan sedalam sumsum tulang? Sedalam sumsum di tulang kita, mana mungkin? Penderitaan tentu saja adalah bagian dari kehidupan. Manusia saling menyakiti sesamanya. Hampir semua dari kita mengalaminya. Mungkin ada di antara pendengar yang mendengarkan saya khotbah pagi ini melalui YouTube, merasakan ketika engkau pulang ke rumah, engkau menemukan pasanganmu telah meninggalkanmu. Atau ketika integritasmu dihancurkan oleh serangkaian kebohongan yang dirancang dengan matang melalui fitnah. Atau ketika perusahaanmu dicurangi oleh teman dagangmu. Hal-hal seperti ini menimbulkan rasa sakit yang mendalam yang engkau rasakan dalam hatimu, dalam batinmu. Kepahitan menjepit jiwamu seperti belenggu besi. Yesus mengalami yang sama. Orang yang diciptakannya mengangkat tumit melawan dia, memfitnah dia, bahkan membunuh dia. Orang-orang Korea yang merasa terlalu sulit untuk mengampuni tidak dapat menikmati rasa damai yang melampaui segala akal budi ini. They cannot experience peace that passes all understanding. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat ke-7. Kebencian mencekik kegembiraan mereka. Their inner peace has been choked by bitterness. Baru pada tahun 1972, harapan datang. Sekelompok pendeta Jepang yang melakukan perjalanan melalui Korea datang ke peringatan itu. Mereka melihat tugu itu. Ketika mereka membaca rincian tragedi tentang tragedi masa itu maksudnya, dan nama-nama saudara dan saudari rohani yang telah tewas, mereka diliputi rasa malu. Negara mereka telah berdosa. Dan meskipun tidak ada dari mereka yang terlibat secara pribadi, karena mereka tidak berada di tempat itu pada waktu itu, bahkan beberapa di antara mereka belum hadir di dunia ini saat tragedi tersebut terjadi. Mereka masih merasakan kesalahan nasional yang tidak dapat dimaafkan. Terlalu kejam bangsa Jepang ini. Mereka kembali ke Jepang, berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ada pencurahan kasih langsung dari rekan-rekan seiman mereka. Mereka mengumpulkan 10 juta yen kira-kira pada waktu itu. 25.000 US dollar tahun 72. Uang itu ditransfer melalui saluran yang tepat dan gedung gereja putih yang indah didirikan pada tempat di mana tragedi itu terjadi sebagai pengganti gedung gereja yang dibakar berikut orang-orang yang hadir dalam kebaktian pada saat itu. Saat kebaktian peresmian gedung baru itu, delegasi dari Jepang bergabung dengan sanak saudara korban dan para tamu undangan. Meskipun kemurahan hati mereka diakui dan upaya mereka untuk membuat perdamaian dihargai, kenangan itu masih ada, kepahitan itu masih dirasakan. Kebencian menyimpan rasa sakit yang mendalam. Rasa benci yang disimpan membuat luka menganga. Luka tetap segar dan darah segar mengalir kembali pada hari itu. Kepahitan orang Korea telah bercokol selama beberapa dekade. Saudara seiman atau bukan, orang Jepang ini adalah keturunan musuh yang sangat kejam yang harus dibenci. Pidato-pidato dibuat. Rincian tragedi itu diingat dan dibacakan. Dan di mana nama-nama orang mati dihormati. Sudah waktunya untuk mengakhiri kebaktian peresmian gedung gereja yang baru ini. Person in charge, penanggung jawab pada hari itu
untuk kebaktian ini, menutup kebaktian ini dengan dua lagu yang sama yang dinyanyikan pada hari gereja dibakar bersama dengan jemaat. Pemimpin pujian mulai menaikkan pujian dengan mengatakan, Nearer, my God, to thee. Lagu yang dialunkan pada waktu perintah disampaikan oleh kepala polisi Jepang untuk menyiram gereja dengan minyak dan pembakaran dimulai. Ini lagunya, Nearer, my God, to thee. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi ketika suara-suara itu bercampur dengan melodi yang sudah dikenalnya. Saat kenangan masa lalu bercampur dengan kebenaran lagu tersebut, perlawanan mulai mencair. Kebenaran akhirnya memerdekakan mereka, bahwa mereka perlu mengampuni. Inspirasi yang membawa angin segar bagi kumpulan jemaat gereja yang terkutuk di generasi sebelumnya, memberi harapan sekali lagi. Pemimpin pujian menutup kebaktian dengan nyanyian pujian. At the cross, pada waktu orang mulai mati bergelimpangan di dalam gereja bersama dengan gedung gereja yang runtuh. Mereka menyanyikan at the cross, remember that? Orang Jepang yang biasanya tabah, tidak biasa menangis, mampu menahan diri, air mata yang mulai memenuhi mata mereka selama lagu itu tiba-tiba menyembur dari dalam hati mereka. Mereka mulai menangis. Mereka berpaling ke kerabat spiritual Korea mereka dan memohon mereka untuk memaafkan. Hati orang Korea yang kepalan dan dijaga tidak cepat menyerah. Namun cinta orang-orang percaya Jepang tidak dapat dibendung. Tidak terintimidasi oleh kebencian yang telah dirawat selama puluhan tahun. Mencabik emosi orang Korea dengan tangisan yang menyentuh sanubari mereka. At the cross, where I first saw the light and the burden of my heart rolled away. The burden of my heart rolled away. Kepahitan hilang. Seorang Korea menoleh ke arah seorang saudara Jepang. Kemudian menoleh kepada saudara-saudara seiman Jepang lainnya. Dan kemudian pintu air yang menahan gelombang emosi pun lepas. Orang-orang Korea ini bertemu dengan teman-teman Jepang baru mereka di tengah-tengah ibadah yang membawa kesembuhan batin ini. Mereka saling berpelukan dan menangis. Air mata pertobatan Jepang dan air mata pengampunan orang-orang Korea bercampur untuk memandikan dan menghapus mimpi buruk mereka. Summary saya, closing statement saya pada hari ini. Surga telah mengirimkan karunia rekonsiliasi ke gereja baru ini yang atas penentuan Tuhan telah membawa pengampunan yang memungkinkan sekali lagi bagi mereka untuk merasakan damai yang melampaui segala akal budi manusia itu. Kebencian dan kepahitan lumer di hadapan kasih ilahi yang menerobos masuk ke dalam tempat yang terdalam dalam setiap hati yang hadir pada saat itu. Allah yang penuh kasih membuktikan sekali lagi bahwa kasihnya sanggup menutupi banyak pelanggaran yang ada. Kasih Allah ini tidak pernah berubah. Kasihnya tetap sekalipun langit bumi berlalu. Selama kita membuka pintu hati kita untuk sebuah rekonsiliasi, maka kepahitan sepahit apapun dapat dilumerkan dengan kasih Allah ini. Semoga Tuhan Yesus yang setia memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Tuhan. Roh Kudus tetap berbicara. Dimanapun khotbah ini didengar, Tuhan mengetuk, menjamah pintu hati setiap orang yang mendengarkan, agar rekonsiliasi besar-besaran dapat terjadi. Saling memaafkan, saling mengampuni. Agar Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena Dia sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Sehingga kami memiliki kemampuan untuk mengasihi. Karena itu mengampuni.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Kiranya Bapa yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang tersebut menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, memberkati kita sehingga kita menjadi kepala, bukan ekor. Naik terus, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati segala sesuatu yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Allah yang membuat engkau berhasil dan namanya dipermuliakan. Dan biarlah kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa kembali atas izin Tuhan minggu depan. Sementara itu tetap kita jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.